Mbak Zikra nanti minta tolong ya di sesi akhir untuk share linknya, karena sepertinya Mbak Zikra tadi masuk pertama, jadi recordnya masuk di drive-nya Mbak Zikra. Oke, saya ulangi lagi. Jadi untuk esophagus ini, yang pertama ada kita sebut dengan tunika mukosa, daerah ini. Jadi tunika mukosa ada epitel PP berlapis tanpa keratinisasi yang berwarna ungu-ungu ini, ungu muda. Kemudian yang kedua ada lamina propria yang ungu gelap ini. Selanjutnya ada yang kita sebut tadi muscularis mucosa. Jadi muscularis mucosa ini yang ini teman-teman. Ini otot tipis ya di sini. Sebagaimana yang kita tahu, jadi kerongkongan kan fungsinya untuk memasukkan makanan ya. Jadi melakukan gerak peristaltik, sehingga di sini akan banyak otot-otot yang bekerja. Di sini ada lapisan muscularis mucosa. Itu untuk bagian-bagian dari mucosa, ada epitel PP, ada lamina propria, kemudian ada muscularis mucosa. Selanjutnya lapisan di bawahnya ini kita sebut dengan tunika mucosa. Yang ini tunika mucosa. Tunika submucosa. Tadi ya, tunika submucosa itu isinya ada pembuluh darah, kemudian ada vena, kemudian ada arteri, ada sistem limfatik, kemudian ada lagi adiposa, seperti itu. Next, di bawahnya ada yang kita sebut dengan tunika muscularis, yang nomor ini tunika submucosa yang ini. Kemudian yang kelima ada tunika muscularis. Tunika muscularis ini yang paling besar ya teman-teman. Jadi area segini ini adalah semuanya tunika muscularis. Hanya saja tunika muscularis ini kita bagi menjadi dua. Ada yang namanya tunika muscularis sirkular atau melingkar, yang nomor 6 ini. Kemudian ada yang kedua adalah yang longitudinal atau memanjang. Bisa kita lihat ya. Jadi yang ini, yang bagian dalam atau inner, ini bentuknya adalah melingkar. Bentuknya melingkar tuh seperti ini. Kita bisa lihat otot-ototnya. Sedangkan yang outer atau yang longitudinal itu bentuknya memanjang. Seperti ini teman-teman. Nah, untuk gambar tidak usah khawatir karena hari ini tidak ada preparat yang digambar, jadi teman-teman fokus di foto preparat saja. Itu. Nah, ini kalau kita perbesar teman-teman, bisa kita lihat ya. Ini di bagian tunika mucosa di sini tadi ada lapisan epitel PP tanpa keratinisasi yang bulat-bulat ini semuanya epitel PP. Ini semuanya epitel PP teman-teman. Ini lumen, ini epitelnya. Kemudian ada lamina propria, ini lamina propria. Semuanya yang terpulas lebih tebal atau lapisan basal. Selanjutnya ada muscularis mucosa, ini muscularis mucosa. Ada tunika submucosa. Ini ya bisa kita lihat di sini, tunika submucosa. Kemudian ada tunika muscularis, tapi di preparat ini tadi yang terlihat hanya yang sirkular ya. Ini yang sirkular, tunika muscularis yang sirkular, karena yang longitudinal tadi tidak terlihat setelah perbesaran ini.
Nah, Mas tadi katanya ada tunika yang namanya tunika adventisia, tapi kok di sini nggak ada? Iya benar. Di sini tidak ada tunika adventisia. Tunika adventisia itu paling luar ya, jadi kalau digambar di preparat ini tidak terlihat tunikanya. Ini tunika adventisia, jadi lokasinya di luar, di sebelahnya tunika muscularis yang longitudinal. Nah, ini ya. Jadi ini yang sirkular, yang muscularis sirkular, yang ini longitudinal. Nah, di sini di bawahnya ada yang namanya adventisia ini, jadi yang ini adventisia teman-teman. Kalau di preparat tadi yang bagian ini tidak terlihat. Jadi ini ya, ini bagian tunika adventisia. Itu untuk esofagus ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, next ke berikutnya. Oleh Karoma, silahkan Karoma. Belum mulai. Mulai ngomong. Karoma mana Karoma? Atau next dulu ke Mbak Fauziana. Mbak Ana, halo, apakah terhubung? Iya, Gali. Oke, silakan Mbak Ana, karena Karoma sepertinya lagi keputus ini sinyalnya. Tapi kayaknya mau diganti cucu deh. Gimana? Diganti cucu. Oh, diganti susu. Sebentar ya, tak tanyain dia. Oh iya, jaringannya. Assalamualaikum. Oke, sudah join ya. Oke, set. Maaf Mas, tadi terputus ini jaringannya susah. Oke, nggak apa-apa. Nah, silakan dilanjut atau mau dibantu share screen? PPT-nya masih di aku ini Mas. Sebentar. Lemot banget. Gimana Karoma? Ada ini? Yang ini bukan ya? Okay. Yang dikirim cucu Mas. Oke, benar ini berarti. Iya, itu. Ya, aku bantu share screen aja deh. Ya Mas, makasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya teman-teman. Mohon maaf tadi ini nggak bisa masuk jaringannya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke intestinum atau usus. Nah, di intestinum ini itu sebenarnya sama seperti saluran pencernaan pada umumnya, terdiri dari lapisan mukosa, submukosa, kemudian ada lapisan muscularis dan juga ada lapisan akhir yaitu tunika serosa.
Kemudian untuk di usus ini kita akan menemukan yang namanya villi. Nah, villi ini merupakan penjuluran dari untuk villi ini penjuluran dari lapisan mukosanya. Dan pada lapisan villi ini kita akan menemukan yang namanya mikrovilli. Nah, mikrovilli itu merupakan penjuluran dari sitoplasma sel epitelnya. Jadi di atasnya villi itu ada mikrofili. Nah, kemudian untuk Mas boleh dilanjut slide-nya. Nah, ini untuk struktur dari intestinum, yaitu yang pertama adalah lapisan mukosa, kemudian yang kedua ada lapisan submukosa, kemudian ada lapisan muskularis. Nah, jika pada bagian usus ini terdiri dari 2 lapis, yaitu ada circular dan longitudinal layer. Jika di lambung itu kan ada 3 lapis, sedangkan pada usus itu hanya ada 2 lapis. Kemudian ada lapisan serosa. Nah, tadi di Mas Galih itu kan ada lapisan adventitia, sedangkan pada lapisan usus itu ada yang namanya lapisan serosa. Nah, dari sini apakah teman-teman tahu apa perbedaan dari tunika adventitia dan juga serosa? Oke. Jadi untuk persamaan dari tunika adventitia dan serosa itu sama-sama merupakan yang melapisi permukaan luar dan merupakan jaringan ikat. Sedangkan untuk perbedaan antara serosa dan adventitia yaitu serosa itu dapat menghasilkan suatu cairan untuk mengurangi gesekan terhadap pergerakan dengan permukaan lain. Sedangkan untuk tunika adventitia itu hanya berfungsi sebagai tempat perlekatan saja. Nah, untuk di sini struktur villinya lebih terlihat jelas ya teman-teman. Nah, ada yang paling dekat dengan lumen itu adalah lapisan mukosanya. Nah, di lapisan mukosa ini kita akan menemukan yang namanya villi. Nah, di villi ini itu akan ada yang namanya sel epitel. Sel epitel pada usus yang berfungsi sebagai penyerapan adalah sel enterosit. Jadi ketika ditanya sel apa yang berfungsi sebagai penyerapan pada usus yaitu adalah sel enterosit. Nah, sel enterosit ini teman-teman. Nah, di sel enterosit itu ada mikrofilinya yang kecil-kecil. Itu adalah mikrofili dari sel epitelnya. Ada yang masih ingat tadi apa untuk mikrofili itu apa? Penjuluran panjang dari sitoplasmanya si sel. Iya, betul. Jadi untuk mikrofili adalah penjuluran dari sitoplasma sel epitelnya atau sel yang ada di lapisan mukosanya. Sedangkan kalau fili adalah penjuluran dari lapisan mukosanya. Kemudian kita masuk ke dalam itu ada lapisan submukosa. Nah, pada lapisan submukosa itu terdiri atas jaringan ikat padat dan suatu plexus. Nah, suatu plexus ini pada submukosa itu berisi saraf otonom karena pada saluran pencernaan itu terdiri atas organ pencernaan yang bekerja secara tidak sadar. Kemudian di bawahnya lagi kita akan masuk ke bagian lapisan muskularis. Nah, di lapisan muskularis ini ada bagian circular layer dan juga longitudinal layer. Masuk lagi ke bawah. Nah, ini ada lapisan serosa. Lapisan serosa ini merupakan lapisan akhir yang fungsinya untuk melekatkan organ pencernaan dengan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita.
Nah, jadi jaringan serosa ini terdiri dari lapisan tipis, jaringan ikat longgar, dan epitel selapis pipi atau yang disebut dengan mesotel. Mungkin bisa lanjut Mas Gali. Nah, ini adalah villi. Ini untuk perbesaran yang lebih bagus ya teman-teman. Nah, di sini ada villi, kita akan melihat ada sel epitel silindris lapis. Kemudian ada kita juga bisa menemukan yang namanya sel goblet. Nah, yang bulat-bulat warna pink itu adalah sel gobletnya. Kemudian kita masuk lagi ke bawah, itu ada yang namanya lamina propria. Nah, lamina propria dengan bagian sel epitel ini ada yang tahu dibatasi oleh apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Jadi, untuk pembatas antara sel epitel dengan lamina propria ini adalah membrana basalis. Kemudian pada lamina propria itu terdapat yang namanya pembuluh darah. Kemudian jaringan ikat dan saluran limfa atau kapiler limfa yang berfungsi untuk mengedarkan nutrisi. Nah, pada lamina propria ini terdapat yang namanya nodus limfatikus. Nah, nanti kita akan menemukan di gambar selanjutnya ya, teman-teman. Nah, di sini juga nah, untuk ini adalah mikrofili. Ini lebih jelas ya, teman-teman. Ada mikrofili. Nah, di sebelahnya mikrofili adalah intestinal lumen. Lumen dari si ususnya. Jadi yang paling dekat dengan lumennya itu adalah mikrofili. Nah, mikrofili ini merupakan bagian dari si lapisan mukosa atau tunika mukosanya. Nah, di sini juga ini sama ya seperti preparat yang tadi. Ada sel gobletnya juga terlihat yang bulat-bulat putih ini. Kemudian ada sel epitel silindris lapis, kemudian masuk ke dalam ada lamina propria yang isinya tadi pembuluh darah dan juga kapiler darah. Nah, ini adalah lumennya di samping dari villi yang paling dekat dengan villi. Nah, betul untuk intestinal lumen. Mungkin boleh dilanjut, Mas. Nah, ini untuk preparatnya. Jadi bagian yang ini nomor 1 adalah lumen. Nah, lumen ini adalah rongga kosong yang terdapat pada saluran pencernaan. Kemudian di nomor 2-nya ini adalah tunika submukosa. Nah, tunika submukosa itu terdiri dari jaringan ikat. Jaringan ikat padat dan suatu plexus submukosa. Kemudian yang nomor 3-nya ini adalah tunika muscularis. Tunika muscularis pada usus tadi kan terdiri dari 2 layer, ada yang longitudinal dan juga sirkular. Kemudian masuk ke bagian nomor 4, ini adalah lapisan atau tunika dari mukosa. Nah, tunika mukosa ini ada sel epitel silindris lapis yang berada di villi, kemudian ada lamina propria, itu juga masuk ke bagian tunika mukosa. Kemudian yang paling luar adalah tunika adventitia. Mungkin boleh lanjut, Mas. Nah, selanjutnya ini adalah villi ya, perbesaran yang lebih fokus kepada villinya. Nah, di villi ini bisa terlihat lebih jelas ya teman-teman, ada sel epitel silindris lapis di nomor 7. Kemudian ada yang nomor 8 ada sel goblet yang bulat-bulat, yang terlihat kosong itu bulat, itu adalah sel goblet. Kemudian yang di nomor 9-nya di sini ada lamina propria. Jadi ada di bawah sel epitel
silindris lapis itu ada lamina propria. Nah, di lamina propria ini yang bisa kita temukan adanya kapiler atau pembuluh darah. Mungkin boleh dilanjut, Mas. Nah, untuk selanjutnya yaitu ke organ hati. Sampai sini, teman-teman adakah yang ingin ditanyakan? Kalau belum, kita lanjut. Nah, di hati itu kita akan menemukan yang namanya ada lobulus hati. Lobulus hati ini terdiri dari sel hepatosit. Ini yang warna pink-pink, yang terlihat seperti serabut itu ya. Itu sebenarnya sel hepatosit, hanya saja perbesarannya itu ini kecil ya teman-teman. Jadi yang terlihat jelas itu dari lobulus hatinya, kemudian sel hepatositnya ini yang warnanya pink, kemudian ada sinusoid yang warnanya putih. Nah, yang bulatnya itu warna putih di tengah-tengah atau muaranya itu disebut dengan central vein. Jadi sebetulnya untuk sel hepatosit itu tidak berbentuk serabut seperti ini ya teman-teman, tapi bentuknya adalah kuboid. Nah, kemudian jadi kalau untuk sinusoid ini yang warna putih-putih ini itu sebagai tempat mengalirnya darah, atau si sinusoid ini seperti pembuluh darah kecil yang ada di hati dan Tim Deko itu apa ya? dia itu menuju ke vena centralis atau pembuluh darah pusat vena yang ada di dalam hati. Nah, setiap lobulus hati ini ada yang tahu dibatasi dengan apa? Yang warna biru-biru ini? Jadi, untuk lobulus hati itu dibatasi oleh yang namanya jaringan ikat. Jadi yang biru-biru ini adalah jaringan ikat, kemudian yang warna pink ini dalamnya, yang kelihatannya kayak serabut ini adalah hepatositnya atau sel hatinya. Kemudian yang putih-putih ini, serabut seperti putih-putih itu adalah sinusoidnya, kemudian yang bulat putih di tengah ini adalah central vein atau venula centralis atau pembuluh darah pusat vena yang ada di hati. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat gambar di sampingnya tadi. Nah, yang ini. Ini ada S, ini maksudnya sinusoid ya teman-teman. Ini lebih jelas sinusoidnya. Kemudian sel hatinya ini yang berwarna. Mungkin bisa dilanjut, Mas. Nah, ini tadi lobulus hati yang tadi kan terlihat lebih terpisah-pisah gitu kan ya teman-teman, lebih jelas. Nah, kalau di sini mungkin agak kurang jelas. Jadi untuk lobulus hati itu yang penting memuat vena centralis, kemudian ada sinusoidnya, ada sel hepatositnya. Itu yang utama ketika teman-teman menunjuk lobulus hati. Jadi nanti dilingkari ketika diminta menunjuk lobulus hati begitu ya. Kemudian untuk vena centralisnya nanti ditunjuk saja di bagian yang bulat putih yang ada di tengah-tengah ini dari sel hatinya. Kemudian nanti untuk sel hepatositnya bisa ditunjuk salah satu dari ini yang warnanya pink gitu. Kemudian untuk sinusoidnya seperti tadi yang warna putih itu yang terlihat seperti jalur-jalur putih itu adalah sinusoidnya. Mungkin boleh dilanjut, Mas. Nggak tahu. Nah, ini terlihat lebih jelas ya teman-teman untuk sel hepatositnya.
Sel hepatositnya itu berbentuk kuboid. Nah, seperti ini. Ini lebih jelas ya. Nah, ini adalah gambar yang terakhir. Jadi ini nomor 1 adalah vena centralis, kemudian yang nomor 2 adalah saluran sinusoid. Nah, ini yang warna putih ya teman-teman. Kemudian yang nomor 3-nya adalah sel hepatosit yang warna pink ini. Baik, mungkin itu saja untuk organ usus atau intestinum dan juga hepar. Sampai di sini teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada mungkin bisa dilanjut untuk preparat selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Ana. Kepada Mbak Ana dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Roma. Sudah tertampil belum di layarnya? Sudah. Sudah? Sudah ya teman-teman? Sudah, Mbak. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian dari sistem respirasi atau sistem pernafasan. Yang akan kita bahas di sini hanya organ trakea dengan alveolus saja. Yang pertama kita bahas itu ada trakea. Oh ya, sebelumnya ada yang tahu sistem respirasi itu memiliki fungsi apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nih? Jadi fungsi utama dari sistem respirasi itu untuk menghantarkan udara, kemudian penyaringan udara, dan pertukaran gas ya. Ntar aku ini dulu. Oke. Kemudian sistem respirasi ini juga terbagi menjadi dua. Ada respirasi atas, dan respirasi bawah. Untuk respirasi atas itu terdiri dari ada kavitas nasi, sinus paranasalis, ada nasofaring, dan orofaring. Nah, untuk respirasi bawah, itu terdiri dari laring, kemudian ada trakea, ada bronkiolus, dan bagiannya serta paru-paru. Gitu. Yang akan kita bahas di sini adalah trakea. Beda ya teman-teman antara trakea sama esofagus. Memang berdampingan, tapi dia memiliki organ yang berbeda gitu. Yang pertama ada tunica adventitia. Ini kita bahas yang preparat ilustrasinya dulu. Kemudian yang kedua ada adiposa tisu atau jaringan lemak. Nah, ciri khas dari trakea ini dia memiliki hialin cartilago. Nah, hialin cartilago ini dia bentuknya ini seperti huruf C ya teman-teman nih. Hialin cartilago. Kemudian ada tunica submucosa. Yang namanya submucosa berarti dia berada di bawah. Bentar ya teman. Di sini ya teman-teman. Kemudian ada mucosal fold. Nah, mucosal fold ini atau tunica mucosa dia biasanya terdapat sel-sel epitel seperti itu. Kemudian ada tracheal muscle atau trakea yang memiliki kandungan otot. Nah, ototnya di sini adalah otot polos gitu. Kemudian langsung saja kita masuk ke preparatnya. Nah, untuk preparatnya di sini yang A ini adalah
lapisan mukosa ya tadi. Lapisan mukosa di sini terdiri sel epitel pseudokompleks bersilia. Ya, ingat ya. Jadi trakea itu lapisan mukosanya, sel-sel epitelnya itu adalah sel epitel pseudokompleks bersilia. Dia memiliki silia-silia. Kemudian di lapisan mukosa ini juga terdapat sel goblet. Oke. Sel-sel epitelnya itu ada sel gobletnya juga. Kemudian yang B, ini ada lapisan cartilago. Tadi ya, dia memiliki ciri khas yaitu trakea cartilago yang berbentuk seperti huruf C berwarna ungu ini. Kemudian yang C ada lapisan otot polos. Nih. Kemudian nomor 1 itu ada tadi lapisan mukosa terdiri dari sel-sel epitel. Nah, nomor 1 ini adalah sel epitel respiratory. Dia berbentuk pseudokompleks bersilia ya. Kemudian sel gobletnya di sini tidak begitu kelihatan. Oh, ini nih sel gobletnya nih, yang putih-putih ini. Tapi nanti kita bisa lihat di preparat yang lebih besar perbesarannya. Oke, nomor 1 tadi sel epitel. Sel epitel pseudokompleks bersilia. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ini ada lamina propria. Ya, nomor 2 ada lamina propria. Nomor 3 itu ada glandula seromukosa. Nih yang ungu-ungu ini, tapi yang ungunya itu lebih muda ya warnanya dibanding si apa tadi yang B ini. Itu adalah glandula seromukosa. Begitu. Glandula seromukosa ini dia fungsinya untuk memberi kelembapan pada udara yang dihirup. Kemudian, dia akan menghasilkan sekret berupa mukus. Oke, glandula seromukosa yang nomor 3, dia berfungsi untuk memberi kelembapan pada udara yang dihirup. Kemudian dia akan menghasilkan sekret nih. Sekretnya itu berupa mukus untuk menangkap si partikel-partikel asing kalau ada yang masuk. Itu adalah tugasnya si glandula seromukosa atau bagian 3. Kemudian yang nomor 4 ini ada otot polos. Tadi ya. Nomor 4 itu bukan otot polos, sorry. Nomor 4 itu adalah tunica adventitia, otot polos yang C ya. Sorry. Nomor 4 itu ada tunica adventitia. Oke, ada yang ketinggalan? Atau masih ada yang bingung? Atau perlu diulangi dari yang A sampai nomor 4? Nggak ada, teman-teman? Kalau nggak ada, lanjut di perbesaran selanjutnya ya. Oke, nomor 1 itu tadi ada tunica mukosa yang menghasilkan sel-sel yang terdapat sel-sel epitel pseudokompleks bersilia. Nih, nomor 1 ini ada sel-sel epitel kelihatan ya. Lapisan ini nih. Tuh, dia memiliki silia-silia sel epitelnya. Nomor 1 adalah sel epitel pseudokompleks bersilia. Kemudian yang nomor 2 apa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Dari gambar yang diperkecil nih. Kalau diperbesar nomor 2 nih apa sih kira-kira? Lamina propria. Iya, betul. Lamina propria. Nomor 2 kalau diperbesar seperti ini ya. Nah, lamina propria ini tersusun atas jaringan ikat padat. Terus dia juga terdapat kelenjar, yaitu glandula trachealis atau glandula seromukosa nih. Ya kan, tadi nomor 3 itu ada glandula seromukosa kan. Nah, itu dia masuknya
masuk juga ke tunika, ke lamina propria, ke lamina propria. Itu ya, lamina propria terdiri dari jaringan ikat, kemudian ada juga tunika seromukosa. Nah, nomor 3 ini tadi adalah tunika seromukosa atau glandula seromukosa. Kemudian nomor 4, ini ada, apa tadi ciri khasnya? Berbentuk seperti C, Kak. Ya, cartilago, trakea cartilago. Dia berbentuk seperti huruf C. Ini nomor 4 ya, ada lapisan cartilago. Kemudian nomor 5, ini ada tunika adventitia. Dan nomor 6, ini ada otot polos. Gitu ya. Nah, otot polos yang di trakea ini yang menyebabkan si trakea itu bisa mengembang dan mengempis sesuai kondisinya. Gitu. Untuk tunika adventitia, dia tersusun atas jaringan ikat longgar. Kalau tadi si glandula seromukosa itu memberikan fungsi kelembapan pada udara, kemudian lamina propria atau susunan atas jaringan ikat padat. Nah, kalau tunika adventitia dia berbeda. Dia memiliki susunan yaitu jaringan ikat longgar. Nah, ada yang tahu nggak jenis dari cartilago di trakea ini? Kan kita udah belajar nih cartilago banyak kan macamnya. Ada yang tahu cartilago apa ini jenisnya? Gak ada yang tahu nih. Hialin. Iya betul. Trakea memiliki jenis cartilagonya cartilago hialin. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk organ trakea? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke, lanjut ke organ paru-paru. Nah, paru-paru ini memiliki banyak bagian ya. Ada bronkiolus, ada alveolus, ada pembuluh arteri, kemudian alveolus juga memiliki ada bagiannya lagi, ada alveolar duct, ada alveoli. Gitu. Kemudian ada connective tissue. Lanjut ke preparatnya. Nah, nih. Di sini yang akan kita bahas adalah alveoli epithelium atau organ dari alveolus ya. Yang A, ini adalah alveoli. Yang A. Kemudian nomor 1 ini, alveolus ini dia memiliki dua jenis sel epitel. Dua jenis sel alveolus. Oke, yang A ini adalah alveolus atau alveoli. Kemudian nomor 1 ini adalah sel epitel alveoli. Dia bentuknya pipih ya, untuk sel yang pertama. Kemudian yang kedua ini ada sel septal. Nih, makanya tadi dibilang alveolus ada dua jenis sel. Ada sel epitel alveoli yang bentuknya pipi, kemudian yang kedua ada sel septal. Gitu, teman-teman. Ada yang tahu alveolus ini fungsinya untuk apa? Untuk pertukaran udara. Iya, betul. Untuk pertukaran karbon dioksida sama oksigen ya. Untuk nomor 1, nomor 2 itu adalah dua jenis sel alveolus. Kemudian nomor 3, ini ada endotel kapiler. Ya, yang merah-merah nih, atau bisa dilihat di preparat ilustrasinya.
nih adalah endotel kapiler. Kemudian nomor 4 ada sel makrofag. Jadi alveolus ini juga punya makrofag untuk membunuh benda asing yang masuk ke sistem respirasi kita. Nomor 4 ada makrofag alveolar atau makrofag saja juga boleh. Nih. Itu. Ada yang ketinggalan? Nggak ada ya. Lanjut. Nah, ini yang tadi si alveolus kalau kita perbesar atau paru-paru kalau kita perbesar akan seperti ini. Nomor 1 ini adalah apa tadi? Yang A. Ini sama kayak yang A. Alveolus. Betul. Nah, nomor 2 ini adalah sel-sel makrofag. Di sini kelihatan jelas ya, banyak sel-sel makrofagnya. Nomor 2 adalah sel-sel makrofag. Kemudian nomor 3 ini ada endotel kapiler. Yang merah-merah nih. Ada endotel kapiler. Nomor 4 ini ada sel alveolus yang keberapa? Kan ada 2 tuh. Sel alveolus 1, sel alveolus 2. Sel alveolus 1 yang memiliki bentuk pipih. Sel alveolus 2 atau sel septal ini adalah nomor 4. Kemudian nomor 5 ini ada sel alveolus yang pertama ya, yang bentuknya pipih. Begitu. Kalau dilihat secara perbesaran yang lebih kecil dibanding yang tadi. Gitu teman-teman. Untuk organ alveolus. Di sini kita hanya bahas organ alveolus karena keterbatasan waktu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk organ alveolus ataupun trakea? Tidak ada. Ini sel, ada yang mau tanya nggak sel epitelnya ini bentuknya apa sih? Gitu. Kalau dilihat secara penampangan kita nih, ini adalah sel epitel yang apa nih? Bentuknya pipih, berarti apa? Squamous ya. Jadi sel epitel alveoli ini dia bentuknya squamous simplex. Dia pipih selapis. Gitu. Nah, untuk yang ini sel septal berbeda ya sama sel alveolus yang pertama. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Sudah cukup, teman-teman? Kalau sudah cukup, kita akan bisa post test setelah ini. Sudah ya? Kalau sudah, terima kasih untuk teman-teman partisipasi teman-teman pada hari ini. Oke. Sudah siap post test semuanya? Sudah, Kak. Sudah. Oke, post test akan kita mulai jam 9.50 ya. Untuk yang mau baca-baca dulu atau mau melihat catatannya tadi, kalau ada yang udah nyatet, sok dibaca dulu sampai 9.50. Nanti 9.50 aku kirim link post testnya ya. Post test 10 menit seperti biasa.